Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Aulia Yusuf Sapitri. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Agroteknologi UN Sunan Jati Bandung dengan NIM 12070600056. Saya di sini akan memaparkan perbedaan antara ekologi tumbuhan dan ekologi tanaman untuk memenuhi salah satu tugas praktik mata kuliah praktikum ekologi tanaman yang diampu oleh Bapak Agung Rahmadi SPMT. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yakni oikos dan logos. Oikos mengandung arti habitat atau rumah dan logos mengandung arti ilmu. Maka dapat disimpulkan jika ekologi ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari habitat atau rumah. Tumbuhan dalam kamus KBBI mengandung arti sesuatu yang tumbuh, dan tanaman dalam kamus KBBI mengandung arti tanaman yang ditanam oleh manusia. Jika dilihat dari siklus ekologi tumbuhan dan ekologi tanaman, terdapat perbedaan yang signifikan, yaitu pada ekologi tumbuhan tidak terdapat peran manusia di dalamnya. Contohnya seperti penumbuhan rumput. Rumput itu tidak tidak perlu melakukan pembibitan, tidak perlu melakukan pemupukan, namun tetap tumbuh dengan sendirinya di lahan kosong. Nah, pada ekologi tanaman terdapat peran manusia di dalamnya. Contohnya seperti menanam beras. Menanam beras itu kita harus pembibitan dahulu, penyemaian dahulu, pemupukan hingga pemanenan tergantung kepada manusia itu sendiri. Dan hasilnya tergantung pada usaha manusia itu sendiri. Begitu. Namun pada umumnya ekologi tumbuhan maupun ekologi tanaman terdapat peran tanah, peran tanaman atau tumbuhan, dan peran iklim di dalamnya. Tanah yang tersusun dari bahan mineral, bahan organik, air dan udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan perkembangan tanaman. Di antaranya ketersediaan udara untuk pernafasan akar dan kehidupan mikroorganisme, untuk tempat berdirinya tumbuhan, untuk tempat ketersediaannya unsur hara, dan untuk tempat ketersediaannya air untuk mengeluarkan unsur hara agar mudah diserap oleh tanaman. Nah, jika tanah itu kurang air, maka efek terhadap tanaman di atasnya ialah akan terjadi plasmolisis, yaitu menyebabkan tumbuhan layu secara bertahap dan akhirnya akan mati. Keadaan tanaman juga sangat dipengaruhi oleh iklim, unsur-unsur iklim. Nah, unsur-unsur iklim itu meliputi suhu, kelembaban, dan hujan. Nah, unsur itu sangat mempengaruhi metabolisme pada tanaman, yakni pada proses respirasi, transpirasi, dan fotosintesis. Dan unsur-unsur iklim tersebut dapat mempengaruhi produktivitas tanaman juga. Namun, tanaman juga bisa mempengaruhi iklim. Contohnya seperti halnya jika pada suatu wilayah terdapat tanaman atau perkebunan yang luas, maka wilayah itu akan sejuk dan asri karena tanaman akan mengeluarkan oksigen yang dapat mengurangi polusi udara pada lingkungan tersebut. Gitu. Nah, buruknya jika suatu wilayah itu tidak terdapat tanaman, maka otomatis polusi udara di wilayah tersebut tinggi dan akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam yang turun ke tanah akan menyebabkan tanah itu menjadi asam, dan tanah asam tidak baik untuk pertumbuhan tanaman. Seperti itu hubungan antara tanah, tanaman, dan iklim. Nah, untuk peran manusia terhadap tanaman itu sendiri bisa dilihat dari bagaimana kita mencapai hasil yang baik, hasil yang memuaskan, hasil yang melimpah di saat panen, maka disitulah peran manusia terjadi gitu. Jadi awalannya kita harus memupuk dulu yang baik, sortasi grading pada bibit, pada benih, kemudian pembibitan, penanaman,
pemupukan hingga pemanenan itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Jika ingin mendapat produktivitas yang tinggi, maka manusia itu harus baik mengolah tanaman, tanah, dan lingkungannya begitu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang dipahami maupun sedikit rancu, namun intinya saya ingin menyampaikan pemikiran saya secara pribadi, pemikiran saya mengenai ekologi tanaman maupun tumbuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.